Hai teman-teman, apa kabar? Kita bersyukur Yesus sudah bangkit dan ada harapan untuk hari esok. Ya teman-teman, sekarang ada masalah nggak? Ya, ada masalah besar, ada masalah kecil, pasti setiap manusia ada masalah di dunia ini. Ya, Cici mau review ya. Prapaskah yang pertama takut akan kelemahan, yang kedua takut akan masalah. Kita ulas ya, takut akan masalah. Yuk, kita mulai. Tema Prapaskah yang kedua adalah takut akan masalah dengan judul Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Hari-hari ini orang-orang berbondong-bondong ke supermarket beli makanan karena takut terjadi kelaparan gara-gara virus corona. Toko pada tutup, perekonomian dunia goncang. Kalau perekonomian goncang, tidak tersedia makanan. Terus pemerintah memberikan peraturan tidak jabat tangan untuk mencegah penyebaran virus. Pencegahan itu bagus, tapi semuanya masalah hati. Kalau kita katakan karena virus itu yang salah. Dunia itu penuh masalah. Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita harus menghadapi masalah dunia ini. Karena kita tahu Allah beserta kita, bukan menghindar dari masalah. Orang yang menghindar masalah adalah orang yang tidak bisa menerima realita kehidupan kita. Banyak orang takut mati, tapi banyak juga orang yang takut hidup. Banyak orang berkata begini, ya semuanya hidupnya aman-aman aja. Kita tidak mau menghadapi masalah, yaitulah kita manusia. Jadi kita bertanya dalam diri kita, kenapa kita gak mau ada masalah? Kita takut capek, takut kita tidak aman dan nyaman. Apa kita pikirkan itu? Contohnya ini, wah saya takut gagal waktu sekolah, saya takut miskin. Jadi saya mau kerja mati-matian untuk ngajar uang. Kalau miskin saya dihina orang. Kalau ke rumah sakit gimana bayarnya? Saya takut capek, takut gak punya rumah, dan saya takut. Apakah kita ingat bahwa setiap solusi adalah di firman Tuhan? Dan Tuhan Yesus tunjukkan firman Allah yang menjelma manusia di dunia ini yang penuh masalah. Justru di setiap masalah Tuhan tunjukkan kuasanya, kasihnya, dan penyertaannya. Jadi kalau kita sudah tahu itu, apakah kita masih menghindar masalah? Teman-teman renungkan ini. Yang kesatu, apakah kamu punya masalah? Ceritakan ya. Kedua, apakah kamu takkan menghadapi masalah itu? Waktu Tuhan izinkan kita menderita kemiskinan, sakit berat, Tuhan Engkau tidak peduli dengan kami. Apakah kita suka seperti itu? Tuhan, tolong ya Tuhan, musibah jangan menghadap saya. Waktu itu banyak orang yang mendengar Yesus berkata-kata karena mereka haus, dan Yesus itu perkataannya penuh kuasa. Ada murid-murid juga mendengar perkataan Yesus. Secara khusus murid-muridnya mendengarkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka bisa melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Melihat banyak kuasa, itulah anugerah khusus untuk murid-muridnya. Pada hari itu setelah Yesus mengajar, waktu hari itu sudah petang. Yesus berkata dalam perahu kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dan banyak perahu lain mengikuti Yesus. Mengapa Yesus suruh bertolak? Sedangkan banyak orang yang masih haus ingin mendengar perkataannya. Tapi Yesus tahu dia harus kemana. Yesus tahu ada orang yang sangat menderita di Gerasa. Orang itu kerasukan banyak setan yang disebut legion. Ya, iblis tidak suka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bayangin aja, iblis dan setan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, masih berani mencobai Tuhan Yesus. Iblis mencoba Yesus sebagai rupa manusia. Iblis sang penipu yang mau mencegah kemuliaan Tuhan terjadi. Tuhan Yesus tahu dalam diri manusia yang maha kuasa membatasi dirinya untuk tinggal di dalam manusia yang terbatas. Tuhan Yesus tahu perjalanan selanjutnya di Gerasa yang menghadapi orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus tidur karena dia tahu harus tidur.
Dengan mengajar banyak orang dan menghadapi orang yang kerosa kesehatan, kuasa Tuhan tidak terbatas, tapi tubuh manusia itu terbatas. Tapi iblis tidak diam, lalu mengabulkan tafan yang sangat dahsyat dan ombak menyambut masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buburitan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya memegang dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya, sama seperti kita suka bertanya begitu kan waktu kita sulit. Murid-muridnya masih memanggil Yesus sebagai guru, bukan Allah. Tidak sadarkah murid-murid waktu Yesus menyembuhkan mertua Petrus, banyak orang sakit dan banyak orang sakit setan berkata, "Engkau adalah anak Allah." Dia pun bangun, menghadapi angin itu dan berkata kepada orang itu, "Diam, tenanglah." Angin reda dan itu menjadi terus sekali. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata ke seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dengan begitu banyak perkataan Yesus yang penuh kuasa yang mereka melihat apa yang Yesus buat, mereka masih mempertanyakan Tuhan Yesus, siapa gerangan orang ini? Teman-teman, mari kita renungkan, apa kita sering sekali mendengar firman Tuhan? Bagaimana Tuhan Yesus yang sudah buat, dan banyak orang yang bersaksi kepada bagaimana Tuhan Yesus perbuat bagi orang itu? Kalau ya, apakah kita sebenarnya belum mengenalnya? Yang kedua, waktu kita kena masalah, apakah kita bilang, "Tuhan, Engkau tidak peduli dengan kami"? Jujurlah dalam hati kita kepada Tuhan. Kalau kita masih ragu, Tuhan sangat tahu, karena Dialah Allah yang Maha Tahu. Setan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, mungkin kita tahu Yesus adalah anak Allah, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan peduli akan kita? Terus teranglah kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya gak sadar bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi Tuhan setia menggiring murid-muridnya untuk percaya. Yesus bertolak bukan hanya melampaukan jiwa orang kerasukan legion, tapi Tuhan membawa murid-muridnya untuk melihat, menyaksikan waktu orang itu penuh legion, yaitu banyak setan, sujud menyembah Yesus dengan keras orang itu yang kerasukan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Murid-murid mendengarkan itu. Mengapa dengan begitu banyak melihat, mendengarkan, menyaksikan apa yang Tuhan Yesus buat, tapi tidak sadar? Karena mereka berharap Yesus sebagai Mesias membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi Tuhan Yesus melakukan lebih dari itu, menebus semua orang dari dosa dan menyelamatkan bagi orang yang percaya kepadanya untuk hidup yang kekal. Mereka mau terbebas dari penjajahan, mereka tidak mau susah lagi, ingin cepat-cepat aman. Jadi pikiran yang salah murid-murid Tuhan Yesus jadi menutup matanya untuk menyaksikan Yesus adalah anak Allah. Ya, sama dengan kita. Kita pengen cepat-cepat aman dari masalah dunia ini. Wajar setiap manusia menginginkan aman dan nyaman. Di dunia ini tidak aman, tapi ada Tuhan Yesus bersama kita. Biarlah kita aman di dalam Kristus, di dalam dunia yang tidak aman. Ya, nikmatilah Allah di dalam dunia ini sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan buat, melalui mujizat Tuhan, melalui pernyataan Tuhan, dan pasti kita akan tergagum-gagum akan hal itu. Ya teman-teman, kalau Tuhan di pihak kita, siapkan lawan kita. Terpujilah nama Tuhan Allah kita, Allah yang hidup, yang sungguh indah kasih-Nya dan pernyataannya. Amin.
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Ku tenang di dalam-Mu, ku tenang di dalam-Mu, ku tenang di dalam-Mu, ku tenang di dalam-Mu. Karena Kau besertaku, karena Kau besertaku, karena Kau besertaku, ku tenang, ku tenang. Ku tenang bersama Tuhan. Badai tak menakutkan lagi untukku, badai tak menakutkan lagi untukku, Tuhan. Karena aku tahu Kau besertaku, karena aku tahu Kau besertaku. Immanuel,
besertaku Tuhan. Ku menari bersamamu di dalam badai. Ku menari bersamamu di tengah ketidakpastian. Ku menari, ku bersuka. Oh, ku bersuka bersamamu Tuhan. Karena Kau yang pelihara, karena Kau yang menemaniku, menyertaiku, pedulikanku. Oh. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Yesus, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Oh, ku tenang sebab Kau Tuhan.